Oke, selamat malam. Kita bahasin dulu ya dari pergerakan yang kemarin itu sedikit sebelum nanti masuk ke outlook minggu depan untuk tanggal 29 tentunya sampai dengan nanti tanggal 3 Mei 2024. Tapi sebelum itu untuk teman-teman ya, saya sarankan untuk melatih disiplin, tidak overload, tidak overtrade, dan menghindari trade yang barbar. Saya sarankan gunakan jurnal ya. Jurnal bisa dibuat sendiri atau kalau mau pengen instan tinggal download, itu tanggalnya sudah saya sesuaikan. Cuman saya lebih prefer kalau teman-teman itu sekiranya bisa buat mandiri itu tentunya lebih oke. Langsung masuk ke fundamental dulu ya dari kalendernya. Tanggal 29 April itu dari Amerika itu kosong. Itu cuma ada indeks harga konsumen dari zona euro. Kemudian hari Selasa itu yang masih dijadikan fokus ya untuk pergerakan indeks dolar dan gold tentunya itu dari kepercayaan konsumen itu yang akan dirilis jam 9 malam yang diperkirakan itu sedikit adanya penurunan dari 104,7 menuju 104,5 ya. Cuman aktualnya berapa itu nanti kita akan cek lebih lanjut. Cuman sih kalaupun ada pergerakan ini mungkin hari Selasa malam ini masih minim, tetapi fokusnya adalah mulai Rabu malam sampai dengan menjelang Kamis di pernyataan FOMC itu yang menjadi fokus tentunya ya. Perubahan tenaga kerja atau EDP itu dirilis jam 7:15 malam hari Rabu. Diperkirakan juga ada sedikit penurunan tentunya ya. Kemudian selanjutnya adalah indeks manajer pembelian dari segi manufaktur dan ISM. Kalau misalkan data nanti yang keluar itu masih tetap di atasnya 50.0, ini masih positif untuk indeks dolar. Kemudian JLUT ini perkiranya masih belum keluar. Inventory minyak mentah kita skip ini karena nggak ada hubungannya. Dan Kamis tanggal 2 Mei atau Kamis dini hari ya, ini yang mesti diwaspadai. Kalaupun terjadi keputusan nanti ya suku bunga atau tingkat inflasi, itu gambaran saya itu masih tetap di 5,5 basis point. Tetapi fokusnya nanti adalah waktu press conference-nya itu nanti isinya apa. Akankah eh, FOMC itu tetap masih ada potensi memangkas suku bunga sebanyak 3 kali di tahun ini, atau ada perubahan dari pernyataannya itu yang mesti diantisipasi untuk minggu ini. Ini yang akan nge-trigger ataupun nanti ya kita liatin dari chartnya. Volatility gede itu akan terjadi mulai jam 1 dini hari sampai dengan kurang lebih di jam 3 dini hari Kamis tanggal 2 Mei. Hati-hati di hari Jumat ya tanggal 3 Mei seperti biasa event awal bulan NFP itu yang masih diwaspadai. Rata-rata pendapatan per jam itu masih tetap di 0,3%. Kemudian ketenaga kerjaan ini diperkirakan ini turunnya itu secara signifikan ya. Cuman datanya nanti berapa? Kalau misalkan itu nanti masih tetap di atasnya 210, ini mungkin akan sedikit ada pergerakan yang dimana itu akan menguatkan dari segi indeks dolar. Tetapi kalau misalkan yang keluar itu nanti di bawah 210, potensial ini akan melemahkan indeks dolar. Dari tingkat pengangguran ini di beberapa NFP yang sebelumnya ya, atau NFP bulan April kemarin, ini kan yang sebelumnya kan 3,9 kalau nggak salah, kemarin itu turun menjadi 3,8. Kalau misalkan tingkat pengangguran ini nanti di bawah 3,8 atau misalkan ya 3,6 atau 3,7, itu mungkin akan positif untuk USD. Terakhir adalah dari indeks manajer pembelian jasa dan manufaktur yang akan dirilis di hari Jumat tentunya jam 20.45 dan jam 9 malam ya, hati-hati. Ini masih tetap ya, kalau misalkan itu nanti data yang keluar itu masih tetap di atasnya 50%, dan yang kedua yang terakhir ini yang akan dirilis di jam 9 ini tetap masih berada di atasnya 52 tentunya ya, hati-hati. Ini mungkin akan ngedorong dari indeks dolar itu sendiri ya. Tetapi yang saya garis bawahi ya, itu rata-rata pendapatan per jam. Kalau gambaran saya itu mungkin ada sedikit penurunan di 0,2%. Tingkat pengangguran itu yang saya gambarkan ya, kurang lebih ya nanti antara 3,7 atau 3,6, tetapi dari ketenaga kerjaan atau NFP-nya itu sendiri mungkin dia akan turun. Jadi mungkin ini pergerakan untuk indeks dolar waktu rilis di jam-jam NFP ini mungkin spike atas bawah, ini yang masih perlu diantisipasi tentunya. Ke teknikal selanjutnya adalah kita bahasin dari indeks dolarnya ya. Pergerakan indeks dolar di minggu yang lalu ini kan sudah beres sesuai dengan planning ya. Batasan terbawah kalau misalkan indeks dolar itu melakukan pelemahan ataupun koreksi itu 105,48. Penutupan di minggu ini ya, itu tidak mampu tutup di bawahnya 105,48, cuman retest kemudian balik ke atas. Penutupan market itu di 106,12. Karena ini untuk indeks dolar sudah selesai, jadi ini kita hapus dulu, masuk ke time frame weekly-nya, kita tarik dulu Fibo Custom untuk menentukan batasan-batasan support resisten yang akan diantisipasi untuk pergerakan minggu depan. Dari segi time frame weekly ya, untuk indeks dolar itu resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 107,45 dan 107,21. Ini kalau misalkan penguatan dari indeks dolar. Minggu depan ini fokus batas maksimal sebagai zona pantau di R3 dan R4 itu kurang lebih di level area tersebut. Kemudian
Resisten 2 itu ada di 106.72. Resisten pertama itu berada di 106.23. Ada sedikit perubahan dari level area yang minggu lalu tentunya ya. Pivot atau zona tengah itu berada di 105.90. Support 1 105.57. Support 2 itu 105.08. Dan terakhir adalah support 3 dan 4 itu berada di level area 104.600 sampai dengan 104.35. Ini kalau misalkan mendadak pelemahan secara signifikan daripada pergerakan untuk indeks dolar, itu mungkin overnya itu S3, S4, R3, dan R4 itu yang akan menjadi fokus untuk minggu depan. Balik ke time frame 4. Pergerakan untuk time frame 4 itu dimulai minggu depan ini di atasnya level area zona pivot 105.90 atau saat ini berfungsi sebagai level area resisten. Level area support. Kemudian resisten pertama 106.23. Perhatikan di kiri. Ini kalau kita zoom out dari segi time frame 1 ya. Sebenarnya ini ada level area atau zona yang mungkin mesti diantisipasi, kurang lebih di kisaran level area zona yang di blok biru itu 106.32 sampai dengan 106.23. Kemudian pergerakan di minggu ini ya, itu kan kemarin sempat turun, tetapi kalau kita lihatin dia tidak mampu bergerak di bawahnya level area pivot weekly dan harga ini kericek naik ke atas. Potensial minggu depan ini masih ada kenaikan untuk indeks dolar, tetapi hati-hati. Syaratnya adalah yang pertama, harga ini kalau misalkan dari segi indeks dolar itu nanti menguat, syaratnya adalah break dulu zona yang di blok biru. Kalaupun dari segi time frame kecil itu nanti koreksi, zona pantaunya ya koreksi pertama itu 105.90. Yang kedua adalah 105.57 terlebih dahulu, baru nanti kita akan cek. Selama pergerakan harga untuk minggu depan ini tidak mampu bergerak di bawahnya 105.57, ini masih ada potensial untuk indeks dolar ini menguat kembali. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area support pertama yang di 105.57, apalagi ya nanti didukung dari pernyataan FOMC atau Fed itu nanti negatif atau dovish, bisa jadi indeks dolar ini langsung mendadak drop menuju support 3 dan support 4 weekly yang berada di 104.59. Tapi dari segi teknikal saya masih belum antisipasi ke level area tersebut. Zona pantau mungkin yang akan saya cek adalah support pertama maksimal adalah history low minggu lalu yang berada di level area 105.42. Ini kalau misalkan lanjut sideways, tetapi selama level area zona blok orange ini bertahan, masih ada potensial untuk indeks dolar itu menuju ke atas. Mungkin yang akan dituju itu batas maksimal adalah 107.21. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini, potensial lanjut sideways masih ada. Level area sideways 105.57 itu yang pertama, yang kedua adalah 106.23. Yang kedua adalah bisa jadi koreksi yang kita liatin atau sideways yang kita liatin di minggu ini bisa berakhir jika level area zona blok biru ini nanti di break, kemudian koreksi. Kalaupun misalkan koreksi selama pergerakan harga itu tidak mampu balik di bawahnya 105.90, mungkin akan ada penguatan dari segi indeks dolar, tetapi tidak langsung menuju 107.21, mungkin akan pelan-pelan ngerambat ke atas. Apalagi nanti ya pergerakan yang signifikan itu akan terjadi di hari Kamis dan Jumat, itu yang mesti diantisipasi ataupun diwaspadai. Oke, potensial untuk indeks dolar, potensi lanjut ke atas masih ada. Selanjutnya untuk gold ya, kita bahasin dulu untuk pergerakan yang minggu lalu ya. 1100 pip ini sudah beres, kemudian koreksi dan terkoreksi, koreksinya ini masih dikatakan nggak jelas ya, karena mepet banget di level area support pertama weekly yang berada di 2340. Penutupan itu memang ada di bawahnya level area tersebut. Tetapi kita lihatin dulu, karena ini sudah selesai untuk batasan-batasan level area support resistennya. Ini seperti biasa kita hapus dulu, masuk ke time frame weekly. Saya tarik dulu untuk Fibo customnya ya, untuk menentukan batasan maksimal atas dan bawahnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly tentunya ya, ini mungkin nggak akan langsung dicapai dalam minggu tersebut ya. Tapi kita urut dulu dari atas. Zona overnya itu masih tetap berada di 2500. Kurang lebih sama kayak minggu ini ya. Untuk pergerakan minggu depan ini kurang lebih sama untuk minggu ini. Resisten 3 itu berada di 2474 atau pembulatan 2475 sebagai physical price level. Resisten 2 itu berada di 2425. Kemudian resisten pertama itu 2375, ini juga mengandung unsur physical price level. Zona pantaunya itu ya saat ini, karena pergerakan itu harga ini mampu tutup di bawahnya pivot 2342 dan ini terjadi bearish engulfing. Mungkin kalau kita lihatin dari segi pola candlestick ini mungkin akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau kita nanti ya, coba kita nanti cek di time frame kecilnya, jangan terpancing dengan pola ini. Ini bisa aja palsu, mendadak langsung bisa menguat kembali, itu yang mesti diantisipasi. Support pertama 2308, support 2 2259 atau 2260. Batas over untuk minggu ini kalaupun misalkan terjadi pelemahan ekstrim, perhatikan di kiri. Rally, base rally
Itu level areanya ya, kalau kita tarik pakai Fibo Custom itu 2209 sampai dengan 2284. Batasan atas itu kurang lebih di kisaran level area yang tadi ya. Ini saya taruh dulu. Zona yang di blok biru ini yang diantisipasi kalau misalkan terjadi over pergerakan untuk minggu depan antara R3 dan R3, R4 dan support 3, support 4 itu berada di level area zona yang di blok biru. Kita masuk dulu dari segi time frame H4. Tentunya kalau kita bahasin atau kita liatin dari segi time frame H4 ya, saya nggak antisipasi terlebih dahulu bahasin yang di resisten 34, support 3, dan support 4 ini karena terlalu jauh. Nanti kita akan update di video setiap malam ya tentunya. Nanti seperti biasa pasti akan ada updatean pergerakan ini sampai mana, sudah nyampe TP atau belum, sudah ada entry posisi atau belum, pasti nanti akan dibahas. Fokusnya ya, karena pergerakan itu nanti diawali dari zona pivot yang berada di 2342 atau di bawahnya masih ada potensial ya. Kita masuk dulu ke line chart ya. Hati-hati, zona sideways minggu lalu itu berada di 2314 dan 2330. Ini yang mesti diantisipasi. Selama level area sideways ini tidak di break ke bawah, ini masih ada potensial untuk indeks untuk gold ini pelan-pelan merambat ke atas. Kuncinya adalah kita liatin dulu high di minggu lalu di hari Jumat ya. High di hari Jumat kurang lebih itu kan berada di 2352. Kalau misalkan harga ini mampu bergerak di atasnya level area tersebut, potensial mungkin untuk gold ini akan ngambil resisten pertama terlebih dahulu, dan ini masih bisa dikategorikan sebagai koreksi yang wajar tentunya kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ke bawah. Kalau itu terjadi, harga ini keangkat ke atas dan menuju level area sedekat mungkin di 2375. Kalau harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, potensial ini mungkin akan drop ke bawah menuju support kedua weekly 2260. Ini yang mesti diantisipasi. Kelihatannya ya kalau kita lihatin dari chart ini kecil, tapi waspada, jangan ketipu dengan skala. Karena ini pergerakannya besar banget, masih berada di atasnya 1100 pip. Jadi hati-hati untuk gold ya, saya sarankan kalau pengen trade di gold, jangan overload, jangan overtrade, gunakan stop loss dengan baik dan benar, dan jangan lupakan untuk pasang TP tentunya ya. Oke, kita masuk ke time frame H1. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, di level area 2310 dan di sini ini juga ada low, ini yang diantisipasi kalau misalkan terjadi untuk gold ini bergerak ke bawah level area zona yang di blok oranye ya, di kisaran area 2305 sampai dengan 2314. Ini yang mesti diantisipasi atau dipantau ya. Kalau yang pertama adalah ketika harga turun dan masuk ke level area zona yang di blok biru, ini hati-hati karena level area batasan bawah sebagai support pertama ini mepet banget atau ngepres banget ya kurang lebih. Kalaupun nanti di hari Senin ataupun Selasa harga ini tetap turun terus dan level area yang berada di zona blok biru ini kejebol, hati-hati karena ini mepet banget dengan level area support pertama 2308. Kuncinya sebenarnya kalau kita lihatin dari segi time frame H1 itu di sini. Selama level area support pertama 2308 atau areanya itu berada di 2305 sampai dengan 2314, ini tidak mampu dijebol ke bawah, hati-hati, masih ada potensial mungkin untuk gold ini akan keangkat ke atas menuju level area resisten yang berada di 2375. Tetapi kalau misalkan itu nanti ya pergerakan ke bawah ini secara signifikan mendadak ada candle impulsif seperti contoh yang kayak gini dan langsung jebol ke bawah, baik dari segi time frame H4 ataupun daily, itu candlenya lumayan panjang seperti ini, hati-hati. Kalau misalkan break, ini mungkin saya nggak akan ancang-ancang cari setup buy tentunya, tetapi saya akan persiapan cari setup sell. Mungkin saya akan menunggu terkoreksi dari segi time frame kecil. Yang pertama adalah di antara 2330 sampai dengan 2342. Itu mungkin kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell tentunya lebih oke, dengan syarat level area zona blok oranye ini break terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak di break, waspada, potensial ini mungkin akan lanjut ke atas. Kemudian skenario yang kedua, karena ini kan pergerakannya ini masih belum jelas ya, akankah lanjut sideways atau enggak. Kalaupun harga bergerak ke bawah di level area zona yang di blok biru dan pergerakan ini tidak mampu mendekati level area sebagai support pertama itu berada di 2308. Kalaupun misalkan terjadi nanti itu bermain-main di level area zona yang di blok biru, kemudian ada candle impulsif ke atas, pergerakan harga itu nanti tutup di atasnya 2342, hati-hati mungkin akan lanjut ke atas. Jadi skenario untuk minggu depan ini untuk gold ya, kesimpulannya ini masih belum jelas akankah lanjut ke atas sebelum turun ke bawah atau dia turun dulu sebelum lanjut ke atas. Kesimpulannya mungkin ya, kalau kita lihatin dari segi time frame 4 mungkin akan lebih jelas. Planning saya itu masih wait and see dulu, masih netral dulu. Tetapi dua level area yang mungkin saya akan pantau. Pertama adalah level area 2373 sampai dengan 23
385 atau zona yang di blok hijau. Itu yang pertama yang mungkin saya akan pantau untuk ancang-ancang cari setup sell. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan ada candle signifikan turun ke bawah dengan cepat dan level area yang di blok oranye ini ke break, mungkin saya akan cari setup sell ketika terjadi koreksi dari segi time frame kecil di antara level area 2335 ya, pembulatan biar gampang aja, 2335 sampai dengan 2345, kurang lebih di kisaran level area tersebut atau sebagai zona pivot. Di sini juga nggak masalah sebenarnya 2342. Baru nanti kalau misalkan harga ini tidak mampu membuat high baru atau minimal lah tidak mampu bergerak di atasnya zona pivot weekly yang berada di 2342, mungkin akan persiapan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi target saya adalah di support pertama yang berada di 2260, karena kita lihatin di kiri ya, waktu saya tarik Vibo Custom di kiri ini juga ada rally, base rally. Hati-hati di level area ini karena ini masih fresh, masih belum dites ya. Yang saya khawatirkan ketika menyentuh level area tersebut atau zona yang di blok orange, harga ini mungkin akan ada reaksi koreksi ke atas sebelum lanjut ke zona over support 34 itu berada di 2210 dan 2185 pembulatan ya. Ini yang saya khawatirkan karena di kiri ini juga ada rally, base rally. Kemudian opsi untuk buy saya masih belum ada, kecuali harga ini nanti hari Senin ini cepat bergerak ke atas dari segi time frame 4 atau H1 dan mampu membuat high baru yang berada di 2353. Baru nanti kalau misalkan dari segi time frame H1 ke bawah terjadi koreksi, selama pergerakan koreksinya itu tidak mampu bergerak di bawahnya 2340 pembulatan, ini mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy terlebih dahulu dengan target maksimal antara 2370 sampai dengan 2375 sebagai resisten pertama weekly. Baru nanti di level area tersebut mungkin saya akan pertimbangkan selama level area zona yang di blok biru dengan batasan atas 2385 ini tidak dijebol, tinggal tunggu satu kondisi baru nanti take over cari setup sell setelah harga ini bergerak balik di bawahnya 2375 dengan targetnya itu kurang lebih di yang pertama ya 2308 ini sebagai TP1, TP2 itu 2260. Jadi ini sementara ya karena pergerakannya ini masih belum jelas. Mungkin saya akan nunggu dulu opsi sell pertama saya selama zona pantau yang berada di 2385 ini tidak diberi ke atas. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga balik bergerak di bawahnya 2375. Ruang gerak untuk TP1 itu kurang lebih 650 pip ini sebagai TP1, TP2 itu ruang gerak sekitar 2260 itu kurang lebih 1150-an pip lah pembulatan. Jadi ringnya ini memang besar karena minggu ini ya di hari Senin kemarin itu juga lumayan banget. Hari Senin Selasa itu kurang lebih juga 1000 pip, ini tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali. Ini planning yang pertama. Planning yang kedua adalah kalau misalkan ya harga turun ke bawah, zona atau level area yang di blok biru ini tidak dijebol ke bawah dan pergerakan harga itu tidak sampai di level area zona yang di blok orange, mungkin saya akan menunggu harga bergerak ke atas lanjut di pivot weekly yang berada di 2342. Ini mungkin akan saya cek lebih lanjut ya, apalagi kalau pergerakan itu mampu membuat high baru. Kemudian koreksi ini mungkin akan saya manfaatkan untuk ancang-ancang cari setup buy terlebih dahulu sebelum masuk untuk cari planning setup sell dengan target swing. Ini tentunya lebih oke. Kalaupun itu terjadi, itu nanti planningnya ya buy ketika harga setelah membuat high baru, koreksi, dan koreksinya itu tidak mampu tutup di bawahnya 2340 atau 2342, sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi kita lihatin dulu, batasan stop loss hati-hati, ini masih tetap berada di level area 200 pip, waspada ya, ini gede banget. Tetapi dari segi targetnya, ruang gerak itu kurang lebih antara 300 sampai dengan 300 pip. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran pribadi saya ya untuk gold. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala putusan resiko ditanggung masing-masing. Kemudian, itu nanti kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa ya, kalau polanya ini sudah terbentuk seperti biasa, nanti saya akan update juga di video setiap malam ya. Tentunya nanti planningnya sampai mana, sudah masuk atau belum, nanti kita pasti akan update. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.